juga saudara-saudara kami yang sedang streaming pada saat ini. Hadir di tengah-tengah kami, firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan. Aku ada di tengah-tengah mereka. Percaya saudara-saudara semua bahwa Tuhan ada di antara kita saat ini. Dan tidak pernah Dia hadir di tengah, tidak membawa apa-apa. Dan malam hari ini percaya ada sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya. Terima dengan iman, Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah rela slain atau dibunuh. Dan Dia menerima segala sesuatu yang hari ini kami akan belajar, dan kami mau menerima yang Tuhan Yesus sudah terima karena Dia merelakan dirinya. Dibunuh, mati di kayu salib untuk memperlengkapi kami semua menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya kepadamu, penebusan-Mu adalah ajaib di dalam kehidupan kami. Malam hari ini, Roh Tuhan beracara di tengah-tengah kami semua. Telinga, hai telinga, buka lebar-lebar, menerima kebenaran daripada Tuhan yang mengubahkan hidup saudara dan saya. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara semua. Ya, baru saja Paskah. Ada sebuah kisah, saya memulai dengan sebuah kisah. Ada orang yang kaya sekali, dia punya koleksi banyak lukisan-lukisan yang mahal sekali. Dia punya anak hanya satu, dan karena harus wajib militer, anaknya yang dikasih itu pergi untuk berperang, dan ternyata anaknya tidak pernah kembali, saudara, karena dia mati di medan perang. Ada temannya yang datang, teman yang datang kepada bapak ini, dan temannya itu membawa satu bingkisan, dan bingkisannya itu sebetulnya adalah gambar lukisan yang dia buat untuk anak dari bapak ini. Kenapa? Karena dia bilang sama bapak itu, Pak, saya tidak bisa memberi apa-apa, mengembalikan apa-apa kepada bapak. Hidup saya sudah ditolong oleh anak bapak. Pada waktu ada peperangan itu, anak bapak menolong banyak sekali. Teman-teman tentara yang ada, teman-temannya pada selamat, tetapi pada waktu dia menolong saya, dia kena tembak dan dia mati. Mungkin saudara pernah mendengar akan kisah tadi. Dan bapak itu pada waktu melihat lukisan anaknya, dia menangis, dia sangat kehilangan. Lalu dia bilang sama anak muda ini, saya harus memberi apa, mengembalikan kepadamu. Dan anak ini bilang, tidak usah apa-apa Bapak. Saya sudah ditolong, saya sudah selamat. Dan anak Bapak yang malah kena tembakan. Ya. Saudara, satu waktu Bapak ini meninggal dan dia punya satu wasiat yang bilang bahwa semua yang saya punya, karena tidak punya anak lagi, dilelang. Jadi saudara, tukang lelang itu melelang akan semua barang, cuma dia memulainya bukan dengan gambar-gambar yang mahal, tetapi dia mulainya dengan gambar daripada anaknya. Apa yang terjadi saudara? Semua orang ribut, bilang, yang dilelang kok model begini, yang itu yang saya mau, dia bilang begitu, mereka bilang begitu ya. Tetapi bapak itu tetap, saya mau jual berapa yang mau. $200, tidak ada yang mau. Turun 100, tidak ada mau. Sampai satu saat ada orang dari belakang, dia bilang, saya cuma punya uang $10. Karena tidak ada yang mau lagi, bapak tukang lelang tadi bilang, 10 ada yang mau,
tidak ada yang mau. Karena gambarnya tidak berarti untuk orang-orang. Yang sangat berarti adalah gambar yang mahal-mahal, lukisan yang mahal. Akhirnya gambar tadi diberikan kepada orang yang ternyata siapa orang tadi? Dia adalah tukang kebun daripada bapak itu, sudah cukup lama bekerja dan dia kenal dengan anaknya, mengasihi akan anaknya ini. Jadi sudah diberikan kepada bapak ini, dan sesudah diberikan, ini tukang lelangnya kok diem saja ya. Semua orang, ayo yang lain. Kita nunggu yang lain, kita datang sini bukan yang untuk gambar ini, tetapi untuk yang lain. Bapak itu bilang, saya ada wasiat di sini, siapa yang dapat lukisan anaknya, dia dapat semuanya. Semua sangat kecewa, tidak dapat, dan orang ini hanya dengan $10 mendapatkan semua, termasuk rumahnya, propertinya, gambar-gambar lukisan yang bagus itu. Dan sebetulnya Bapak juga menawarkan, ini anakku mati di kayu salib. Siapa yang mau percaya kepada dia, dia selamat. Dan saya bersyukur saudara-saudara percaya kepada dia, dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Ada lagunya itu, dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Ya, saudara, kita lihat di situ ajaib sekali. Hari ini sebetulnya saya ingin membagikan mengenai warisan, saudara. Warisan adalah sesuatu yang bisa diturunkan, baik itu kebajikannya, termasuk akal-akalnya. Anak itu ngeliatin sebetulnya bapaknya model seperti apa. Kepemilikan, apa yang dia punya itu bisa diturunkan. Sifat atau karakter juga diturunkan, saudara. Dan Alkitab bilang begini, saudara. Ya. Di dalam Galatia, tolong dibuka Galatia pasal 4. Selama, ayat 1, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Kalau belum dewasa, huios itu namanya anak yang sudah dewasa. Kalau anak itu masih akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Jadi anak itu dia tidak, kalau masih belum dewasa, dia tidak berhak, saudara. Dia perlu belajar dari satu hamba daripada tuannya, diserahkan. Ini anakku, didik dia sampai waktunya, bukan hambanya tadi yang menentukan, bapaknya kontrol, melihat, sampai dianggap bahwa anaknya ini sudah dewasa, baru dia dapat hak, bakal dapat warisannya, saudara. Artinya bilang bagaimana? Banyak orang yang lahir baru, tapi tidak ada perkembangan di dalam kehidupannya. Masih bocah terus. Baca firman, ya cuma baca saja. Itu tidak dapat. Alkitab bilang begitu. Sampai saat yang sudah ditentukan. Artinya ada satu level, misalnya anak tuh, passing grade-nya 6 misalnya. Ya, harus minimal 6 baru bisa lulus, naik kelas ya. Tapi kalau dapatnya 3,
Saudara sudah percaya Tuhan Yesus tapi tidak pernah mempraktikkan firman, bocah terus. Waktunya tiba, bapaknya akan lihat kondisi saudara bagaimana. Saya cerita kehidupan keluarga saya sedikit. Ayah saya seorang pendeta, saudara tahu, dan dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Ibu saya, istrinya, mama saya, anaknya 8, terkadang tidak punya pembantu, ya. Pembantu kan ada waktunya pulang, tidak datang lagi dan sebagainya, ya. Dia adalah pekerja yang keras, ibu saya, dia melakukan tugasnya sebagai ibu, sebagai istri dari pendeta. Dia lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Ya. Saudara, yang seperti itu dilihat sama anak-anaknya, termasuk saya, itu nurun, saudara. Jadi saya bersyukur punya orang tua yang sungguh-sungguh mendidik kami. Itu ya aneh, saudara. Waktu itu kami di Purwokerto, itu jemaat banyak sekali, saudara. Ada yang toko roti, dan dia bilang, ada seorang apoteker juga, dia tidak menikah, dia bilang sama toko roti, itu anaknya Pak Boksu, semua dicatat nomor, tanggal lahirnya. Pokoknya dibikinin tart. Itu jadi selama 1 tahun kami ada 10 tart datang ke rumah, saudara. Dipotong 10 dan kita menikmati, ya. Saya ingat umur 10 itu mama saya sebetulnya sudah repot ngurusi banyak anak, tetapi masih umur 10 saya diajak naik dokar waktu itu, saudara, hujan-hujan pergi ke foto studio. Di sini ada meja tinggi, ada tartnya, saya suruh berdiri begini di foto. Jadi apa yang dia kerjakan itu masuk di dalam hati saya dan saudara-saudara saya semua. Dan kami menikmati semua yang baik daripada orang tua, saudara. Dan itu turun ke anak-anaknya, termasuk iman percayanya. Kan Alkitab berkata, iman yang ada dalam Louis, nenekmu itu turun ke Enike, anakmu, mamahmu, dari situ turun ke kamu, Timotius. Jadi saudara, hati-hati sekali. Kehidupan saudara sedang menurunkan sesuatu. Bukan cuma kekayaan saja, tetapi ada hal-hal lain yang nilainya jauh lebih daripada itu. Karena kekayaan sebentar bisa habis, saudara. Hari-hari ini kan kekayaan dunia sepertinya digelontor, kebuang ke solokan, saudara. Banyak orang yang susah, ya. Nah, ayah saya juga orang yang percaya. Saudara, kalau percaya sama Tuhan itu kelihatan dari actionnya, saudara. Jadi kalau membaca firman bilang apa, saudara mau nurutin akan firman tadi, itu saudara sebetulnya sedang belajar menggenapi firman Tuhan. Sampai ada Tuhan berkata, ujilah aku, benar atau tidak, carilah dahulu kerajaan Allah, benar tidak aturan-aturan di kerajaan Allah. Dan kalau benar, saudara berbahagia memperhatikan akan firman Tuhan. Nah, ayah saya bilang begini kepada petobat baru dari Kuningan, dia bilang begitu, karena dia suka datang ke Kuningan hari Minggu sesudah pelayanan di sini, berkunjung ke orang-orang yang ada di sana di Kuningan, karena waktu itu membuka satu bakal jemaat di Kuningan. Dan salah satu orang yang ada di sana diajak, waduh tidak bisa Boksu katanya, saya buka toko. Lalu mulai diajar. Karena itu sebetulnya saudara,
Setiap saat saudara datang di dalam persekutuan atau dalam kebaktian, saudara sebetulnya sedang mendapatkan pengajaran-pengajaran. Dan itu perlu agar saudara naik level. Jangan jadi bocah terus. Tetapi belajar dari firman, sehingga tiba saatnya saudara masuk ke dalam grupnya anak yang dewasa, yang dapat warisan tadi, saudara. Jadi ayah saya bilang, nanti ya kalau belajar hari Minggu tutup, menghormati hari Sabat, firman ada bilang begitu, saudara. Dan itu firmannya bilang begini, saya tulis di sini, ya. Kalau engkau menghormati, itu dari Yesaya 58 ayat 14, 13 dan kalau kamu menghormati akan hari Sabat, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku Tuhan akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Itu warisan dari Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Bahasa Inggrisnya yang ayat 14, then you will be free to enjoy God. Kamu akan senang-senang dengan Tuhan. Ada orang-orang yang kalau sama Tuhan, biasa-biasa aja lah. Kristen ya biasa-biasa aja, saudara. Tetapi kalau kamu menghormati aturan-aturan Tuhan, you will be free to enjoy God. Oh, I'll make you ride high and soar above. Akan terbang seperti Raja Wali, dia bawa lebih tinggi lagi. I'll make you feast on the inheritance. Aku bikin kamu pesta dengan inheritance, warisan of your ancestor Jacob, katanya. Yes, God says so. Itu bahasa message, the message bilang begitu. Kamu akan berpesta dengan inheritance, sesuatu yang diturunkan baik itu dari pahlawan iman, ya, dari orang tua, dari siapa pemimpin-pemimpin saudara, saudara akan berpesta. Artinya masuk di dalam kesukaan. Cuma harus lakukan. Dan saudara, orang dari Kuningan tadi, waktu dikasih tahu begitu, dia bilang dia taat, karena ayah saya bilang, kalau kamu lakukan, sampai kamu rugi, saya yang bayar dah. Dia percaya, dia lakukan, ternyata tidak pernah dia minta uang sama ayah saya. Jadi Alkitab benar. Ya. Nah, saudara, syarat tadi yang untuk dapat warisan, saudara harus dewasa. Tapi sebelumnya syaratnya harus jadi anak Tuhan dulu, ya. Masuk ke dalam family of God, ya. Dalam keluarga Allah, ya. Artinya saudara terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, hidupmu, Alkitab berkata, hidup yang baru, yang lama sudah lewat. Saudara di bawah kuasa daripada Tuhan waktu terima Tuhan Yesus. Bukan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Karena dipindahkan, Alkitab berkata, kamu dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan anaknya yang terang. Ya. Dan saudara, selama saudara ikut sama Tuhan, ya, Alkitab berkata, kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu, setiap kebenaran yang saudara kenal, yang saudara tahu, dan saudara mau mempraktekkan dalam hidup, itu akan memerdekakan saudara. Tadi di nyanyian juga kan, ku bebas, ya, bebas-bebas karena pengampunannya, karena kuasanya. Jadi kebenaran itu akan membebaskan saudara. Saudara tahu, Tuhan Yesus kalau saudara baca di Injil, Tuhan Yesus datang membebaskan. Dia berkata, kepada yang miskin,
aku sampaikan firman Tuhan. Firman itu jawaban terhadap kekurangan, kemiskinan, ya. Saudara yang sakit dilepaskan sama dia. Ibu yang susah dinain, anaknya mati, anaknya tunggal. Dia datang itu membebaskan orang. Dan keadaan seperti itu sebetulnya menjadi bagian saudara. Perlu mengenal mengenai warisan. Kalau orang tidak mengenal warisan, dia tidak pengen, saudara. Pikirnya biasa-biasa. Yang dipikirin cuma warisan dari orang tua, warisan yang bentuk tangible, yang kelihatan duit gitu, saudara. Ada hal-hal yang lain Tuhan berikan. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan dari apapun, termasuk bidang usaha saudara. Saat ini banyak sekali orang yang susah, saudara. Dan Tuhan Yesus datang sebetulnya untuk memberikan kelepasan. Kalau saudara terima dia sebagai juru selamat, dia namanya juru selamat. Bikin saudara selamat dari keadaan yang mencekam ini. Kita mau belajar dari Abraham. Ya. Saudara, Abraham itu sekali lagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sampai dia mengizinkan Lot, kamu yang milih dah. Itu kalau saudara membaca sepertinya gampang, tetapi itu suatu keputusan dia mempercayai Tuhan. Saudara, dalam kehidupan banyak tindakan-tindakan saudara yang sebetulnya kelihatan saudara mempercayai Tuhan atau tidak. Bukan artinya harus gegabah, tidak. Tetapi saudara di sini loh, di hati itu bisa tahu ini yang dari Tuhan. Ya, kita kan belajar dapat warisan dari Pak Yusak yang selalu bertanya kepada Tuhan. Apapun dia bertanya. Kalau saudara mau mengizinkan itu, saudara akan masuk dalam suatu dunia supranatural. Dengan Tuhan menjadi pemimpin dari saudara sendiri. Perlu bertanya-tanya. Abraham, dia tahu pada waktu Tuhan bicara, ini yang bicara Tuhan. Dan tindakan dia mengizinkan Lot untuk memilih dulu, itu tindakan percaya. Karena itu di Alkitab banyak yang tersurat, cuma ditulis di sini. Kalau saudara baca ya sebagai cerita saja. Tetapi yang tersirat, yang ada di dalamnya, itu namanya revelation. Pewahyuan daripada Tuhan. Kalau saudara dapat pewahyuan, saudara akan bisa ambil warisan tadi. Tapi kalau cuma dapat informasi dari Alkitab saja, sebagai cerita, saudara tidak dapat mengambil. Apa gunanya warisan sebetulnya? Warisan itu memampukan saudara untuk hidup sebagai anak Allah di dunia ini. Menghadapi apa saja, tidak takut. Sekali lagi ya, warisan itu diberikan kepada saudara untuk saudara bisa berdiri di dunia yang banyak kesesakan ini sebagai anak-anak Allah. Perkataannya berkuasa. Karena itu perlu menjaga dari mulut ini, hidup atau mati itu tergantung dari mulut saudara juga. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Abraham lagi kembali, saudara. Abraham berani mengambil keputusan, itu tandanya dia percaya sama Tuhan. Sesudah Lot memilih, seringkali ada orang yang percaya sama Tuhan, loh aku percaya sama Tuhan, kejadiannya kok begini ya, gitu loh. Hati-hati saudara. Tadi kita nyanyi juga, Tuhan itu baik, sangat baik. Itu harus tertanam di dalam hati dan pikiran saudara dan saya. Terus menerus, karena apa? Iblis akan terus ngomong, aduh hasilnya begini.
Coba kamu lihat, wah tanah yang disisakan begini. Tidak, saudara. Kalau saudara merelakan percaya sama Tuhan, Tuhan memegang kendali dari hidup saudara. Dan Tuhan bilang sama Abraham, mau dongak saudara, lift up your head katanya. Sesudah Lot pergi, dia suruh naik ke tempat tinggi, lift up your head. Ayo lihat, seberapa kamu bisa lihat, itu aku berikan kepadamu. Yang tidak kelihatan, ya tidak. Karena itu saudara, inheritance atau warisan itu, saudara harus lihatnya dari Alkitab. Merenungkan Alkitab, firman Tuhan, saudara mulai dibukakan perkara-perkara yang dari sorga. Dan pada waktu saudara bilang, ya aku mau melakukannya, maka itu warisan mulai datang dalam hidup saudara. Tapi kalau tidak membaca firman, kurang mengerti terus, sudah lama jadi anak Tuhan, tapi masih anak kecil terus, saudara tidak dapat apa-apa. Jadi Tuhan bilang gitu, ya, everything you see, the whole land, semua yang kamu lihat, utara, timur, selatan, barat, spread out before you, tergelar untuk kamu. I will give to you and your children forever. Sudah punya anak, belum punya anak, tetapi Tuhan senang dengan orang yang mempercaya Dia. Apakah saudara mempercaya Dia? Dengan cara hidup saudara. Itu artinya tidak usah dicari-cari Tuhan yang memberikan. Jadi sumber daripada warisan itu dari Tuhan yang baik. Katakan Tuhan baik. Katakan saudara, ayo ngomong. Ya. Terus bahwa di dalam diri saudara harus ada satu ketetapan. Jangan sampai tergoyahkan karena ada satu keadaan, saudara mulai pikir, jangan-jangan Tuhan kok begini ya. Jangan, saudara. Tuhan itu baik. Alkitab berkata, tali pengukur dari Mazmur 16, tali pengukur jatuh di tempat yang permai. Ya. Itu kan boleh bilang kayak undian, saudara, sebetulnya. Tali pengukur bisa jatuh ke sana, ke sini. Dan mungkin ke sini kita bisa bilang, aduh kok yang ini ya. Tetapi kalau saudara tertanam dalam hidup saudara bahwa Allah itu baik, God is good, all the time, God is good. Apapun tidak tergoyahkan. Baik, Dia Tuhan yang kontrol semuanya. Dia mengendalikan apapun. Keadaan seperti ini, kesempatan untuk orang cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan itu nilainya lebih daripada kerugian dunia ini, saudara. Karena satu jiwa dimenangkan, malaikat bersorak-sorai, nilainya luar biasa. Banyak orang yang jadi berdoa, mencari Tuhan. Ini kesempatan. Ya. Jadi sekali lagi saudara, Abraham kita belajar janjinya turun pada waktu dia merelakan, melepaskan haknya. Karena percaya, wis apa yang terjadi, Tuhanku sanggup melakukan, mengubah menjadi kebaikan. Jadi sumbernya Tuhan. Situasinya yang terbaik diambil sama Lot. Tetapi Tuhan bilang, Abraham, no problem. Semua yang kamu lihat akan aku kasih. Saudara bisa lihat warisan ada di dalam Alkitab. Tapi kalau saudara tidak membaca dan merenung, saudara tidak dapat. Harus. Ya. Saudara, Tuhan Yesus juga mengajarkan ya, suatu perumpamaan. Menanam
benih yang bagus. Ini semua hamba-hambanya mengerti. Ini ditanam benih yang bagus. Tapi ternyata waktu sudah tumbuh, loh kok ada lalang ya? Lalu hamba-hambanya bilang, Tuhan, bukankah benih yang bagus yang ditanam? Kenapa ada lalang? Lalu tuannya bilang, pada malam hari ada si jelek itu yang nanam lalang. Jadi yang jelek itu dari si jelek, saudara. Tuhan selalu yang bagus. Warisan dari Tuhan itu pasti bagus. Sekali lagi, warisan yang dari Tuhan, yang disiapkan untuk saudara, yang akan memampukan saudara berdiri sebagai anak-anak Allah di bumi ini, representasi daripada Tuhan di bumi ini, menjadi ambasadornya, ya, mewakili Tuhan, itu semua yang disiapkan baik. Tetapi keadaan kita bisa sepertinya tidak baik, karena ditaburi sama lalang, sama si jelek itu, saudara. Tuhan Yesus bilang, jangan dicabut, nanti yang bagus juga kecabut. Biar tumbuh nanti pada akhirnya dipilihin, yang jelek dibuang ke bakar api, lalangnya, dan itunya masuk ke lumbung. Jadi itu perumpamaan menceritakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, yang ditabur itu baik. Nah, bagaimana kita bisa melepaskan daripada keadaan yang tidak baik? Nah, kita mau belajar seperti itu, saudara. Karena setiap saudara pasti mengalami hal-hal yang tidak baik. Keadaan yang tidak baik. Tetapi kita harus berpegang kepada yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Jangan sampai ke bawah yang baik dilepaskan, saudara. Yang tidak baik. Nah, kita mau belajar bagaimana cara itu, ya. Saudara, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, bisa ditayangkan kalau sempat, saudara. Ya, itu dikatakan begini, untuk inilah, yang terakhir yang C, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu, yaitu yang menabur dalam hidup saudara hal yang jelek. Tuhan datang untuk melepaskan saudara dari keadaan. Tapi ingat, yang bagus dari Tuhan jangan sampai kender, ya, kecabut juga. Ya, izinkan Tuhan menolong saudara dalam hal ini. Saudara, harus saudara jelas ada bagian yang baik dari Tuhan dan dikelilingi oleh keadaan yang tidak baik dari si jahat. Pegang teguh yang baik dan kita akan belajar bertindak menyingkirkan keadaan yang tidak baik yang mengelilingi kita. Bagian yang dari Tuhan tidak akan lepas kalau kita bisa menggunakan warisan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara kan suka menyanyikan lagu kan? Dari Wahyu 5 ayat 11 dan 12, tolong ditayangkan. Lagunya bilang begini, maka aku melihat, ini sebelumnya, melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlahnya mereka itu berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Mereka itu semua, katanya dengan suara nyaring, ngomong apa? Anak domba yang disembelih, slain, yang dipateni itu ya. Artinya anak domba Tuhan Yesus merelakan diri masuk di dalam rencana Tuhan sampai mati di kayu salib. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima. Pertama, ini ada 7 hal. Kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Itu diterima karena dia menyerahkan diri
masuk di dalam rencana Allah. Sampai doa di Getsemane juga, kalau boleh Tuhan, lalukan cawan ini. Itu artinya pergumulannya bukan pergumulan yang enteng, dia serius sekali. Tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Tuhan Yesus bilang begitu. Ya. Karena dia seperti itu, dia terima 7 hal ini. Bahasa Inggrisnya power, kuasa, riches, kekayaan, wisdom, hikmat, strength, kekuatan, honor, hormat, glory, kemuliaan, and blessing. Itu Indonesia diterjemahkan puji-pujian. Ya, orang yang diberkati itu dipuji orang, saudara. Orang iri, seperti Ishak. Ishak itu sangat diberkati. Betul enggak, saudara? Sampai orang Filistin iri. Ya, sana pergi. Kamu lebih hebat daripada kita. Ya. Nah, orang-orang yang memiliki janji firman Tuhan ini, dia akan diiriin sama orang. Orang akan kepengin mengalami itu. Ya. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus menebus mati untuk saudara dan saya. Dia dapat ini. Apa dapat ini dikantongi untuk sendiri? Tidak, saudara. Ini diberikan kepada saudara. Karena dia yang menebus. Kalau orang ditebus, kalau resep ditebus, ya obatnya dikasihkan sama yang nebus tadi, saudara. Ya. Saudara sudah ditebus, saudara menjadi milik Tuhan, apakah dibiarkan begitu saja? Tidak. Diperlengkapi, dikasih warisan, kuasa, hormat, semua kemuliaan, puji-pujian, semua dikasihkan. Untuk apa? Untuk enak-enak? Tidak. Sebagian memang iya, saudara akan mengalami hal-hal yang baik terus dari Tuhan. Tetapi saudara diperlengkapi untuk bisa berdiri sebagai anak-anak Allah. Alkitab di dalam Roma pasal 8. Tolong lihat sebentar Roma pasal 8 ayat 20, ayat 19. Ayat 19. Sebab dengan sangat rindu, Alkitab bilang begitu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah, di sini anak-anak Allahnya adalah huios, itu yang artinya anak-anak yang sudah mature, yang sudah dewasa. Ya. Seluruh makhluk ngenteni, saudara. Hidup saudara, hidup yang bikin susah orang, atau jadi berkat. Contoh daripada Tuhan Yesus ada dalam hidup saudara. Mereka menantikan semua. Saat anak-anak Allah dinyatakan, dan saat ini Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia memberikan ya warisan, memperlengkapi apa yang dia dapat, tidak untuk dirinya sendiri, tetapi ditebus, saudara diperlengkapi dengan kuasa. Perlu apa kuasa? Saudara, untuk hidup ini Alkitab bilang perlu kuasa. Perlu kuasa Tuhan. Untuk bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian, itu ngelewatin tempat yang sangat-sangat tidak mungkin untuk orang hidup. Kalau tidak diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, tidak sampai, satu orang pun tidak sampai. Apalagi 40 tahun sudah. Ya. Lama sekali, ada kuasa. Ya. Lalu di dalam Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa. Lukas pasal 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu.
Saudara, kita diperlengkapi sampai tidak ada yang membahayakan. Ya, saudara, setiap yang dikatakan Tuhan, lakukan. Itu kata Ibu Tuhan Yesus. Pada waktu ada pernikahan di Kana, Tuhan Yesus bilang sama bujang-bujang, kamu dengar ya, apa saja yang dikatakan oleh dia, lakukan. Nah, itu bagian saudara juga. Ya. Apa saja saudara membaca, lakukan. Maka saudara akan berdiri sebagai wakil daripada Tuhan. Alkitab berkata begini, di tempat yang lain, you are gods, katanya. Kamu itu Tuhan. Itu di Mazmur, tetapi Tuhan Yesus juga bilang di perjanjian baru, seperti ada yang tertulis, kamu itu Tuhan. Saudara, kalau anjing punya anak ya anjing, saudara, ya. Manusia punya anak ya manusia. Kalau Tuhan yang saudara sembah, pada waktu saudara percaya kepada dia, anaknya ya Tuhan juga. Level Tuhan, bukan level manusia biasa. Cuma bagaimana kita bisa mengalami seperti itu perlu belajar, saudara. Jadi, saudara, di dalam kehidupan ini, Tuhan bilang, kamu jadi anak, levelnya tidak yang di bawah ini. Kamu levelnya level kita-kita ini. Ya. Aku di dalam Bapakku dan Bapakku di dalam aku. Ya. Jadi, setiap yang Tuhan Yesus katakan, itu sama hatinya Bapa cocok, karena dia ada di dalam dia. Nah, pada waktu saudara yang diucapkan saudara cocok dengan yang di hatinya Tuhan, sudah pasti terjadi. Dan untuk bisa mencapai seperti itu, saudara harus bergumul sungguh-sungguh, minta kuasa tadi. Apa yang harus aku lakukan untuk diperlengkapi kuasa Tuhan? Yang pertama ya jadi anak dulu. Ya. Kedua, saudara harus bertumbuh di dalam kuasa. Firman Tuhan berkata begini di dalam Mazmur. Saya bacakan bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia ya. Dari Mazmur 63 ayat 2 dan 3. Bahasa Inggris lebih jelas ya. 63, Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Untuk saudara bisa dapat kuasa, harus ada kehausan. Cari Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Tanah tandus dapat langsung kayak spon, set, diambil. Sebentar lagi, datang lagi, ambil lagi, terus. Demikianlah ayat 3, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Bahasa Inggrisnya, yang pertama tadi itu sama, yang kedua, to see, yang ayat pasal 63 ayat 3, to see, aku bisa lihat, thy power and thy glory, untuk bisa lihat kekuatan, kuasamu dan kemuliaanmu Tuhan. So as I have seen thee in the sanctuary. Seperti yang aku sudah lihat sebelumnya. Artinya sebelumnya dia lihat, dia datang lagi ke sanctuary, ke bait Allah, dia lihat lagi, besoknya datang lagi, lihat lagi. Saudara harus bertumbuh. Jadi pada waktu saudara terima Tuhan, dengan posisi saat ini, harus sudah ada perubahan. Harus. Dan itu urusannya bukan urusan umur, tetapi kedekatan saudara dengan Tuhan. Seperti tanah yang rindu akan air tadi. Ya.
Jadi pada waktu saudara datang lagi, kemarin sudah lihat kuasa dan kemuliaan Tuhan, datangi lagi, cari lagi, terus bertambah. Maka kuasa saudara akan bertambah. Dan itu kerinduan Tuhan untuk saudara bisa berdiri sebagai anak-anak Allah di bumi ini, saudara. Sampai seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, seperti Yehezkiel, dia berani bicara sama tulang kering, saudara. Nah, itu memerlukan keberanian ngomong sama tulang kering. Tapi ngomongnya disuruh sama Tuhan sih. Bicara terhadap masalah. Dan dia bilang, hai tulang kering, begini. Lalu Tuhan yang bekerja, nurut sih. Tuhan suruh bilang apa, dia kerja. Walaupun tidak masuk akal sebetulnya. Waktu ditanyain, bisa tidak tulang ini akan hidup? Nggak bisa sepertinya. Tuhan, engkau tahu Tuhan. Tetapi diajarin, kamu ngomong. Perkataannya ada kehidupan. Nah, itulah power Tuhan ingin beri kepada saudara. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ya, pegang yang baik, yang saudara tahu itu warisan daripada Tuhan. Keadaan yang tidak baik akan nyingkir pada waktu saudara mulai memperkatakan kehidupan. Ya. Lalu kekayaan yang kedua, saudara. Jadi yang pertama tadi power atau kuasa diberikan. Tidak di kantongnya Tuhan Yesus terus, kasih. Kamu percaya kepada dia, aku sudah tebus kamu, aku perlengkapi kamu. Bagian kedua adalah kekayaan. Ayat 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9 firman Tuhan berkata begini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan, kata Kristus kita, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, karena penebusannya, nurutnya Tuhan Yesus, dia sebetulnya itu menjadi suatu obat terhadap kemiskinan. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus menebus saudara, dan penebusannya itu obat terhadap kemiskinan. Bukan kemiskinan cuma uang saja, tapi kemiskinan dalam hal-hal yang lain, saudara. Yang di hadapan Tuhan itu ya. Waktu kita diselamatkan, kita ditebus dari kemiskinan. Karena apa? Bapa kita sangat kaya. Dia memiliki semua. Saya pernah ingat, saya membaca firman, tiap hari memberi pinjaman. Saudara ingat tidak? Di Mazmur 37, kan bisa bilang, tiap hari Tuhan kasih saya nafas sih, gitu loh. Masa tiap hari, ya. Itu menunjukkan Bapak, saudara, dan saya punya banyak kalau saudara mau percaya dia. Mentalnya dirubah karena penebusan Tuhan Yesus. Dia rela jadi miskin sampai bajunya dilepas, ya. Menderita semua untuk saudara dicukupkan, bahkan lebih daripada cukup. Alkitab juga berkata begini, di rumah Bapakku banyak rumah gede. Indonesianya tuh apa ya? Bukan bungalow itu cuma ada kamar 1 atau 2, ada WC-nya, atau rumah yang kecil, tidak. Mansion itu rumah yang gede, saudara. Kayak Bu Nani itu, banyak kamar yang tidak pernah dijalani, kegedean. Iya. Di rumah Bapakku banyak seperti itu.
itu berbicara mengenai kekayaan Bapak Saudara dan Bapak saya. Apa yang harus saudara lakukan untuk diperkaya? Ya, kepengen kan diperkaya sama Tuhan? Sudah ditebus, Tuhan berkata, aku kasih warisan kekayaan. Gimana caranya? Saudara harus menjadi, sebentar ya, pelaku perjanjian. Sekali lagi, untuk saudara bisa menikmati akan warisan daripada Tuhan Yesus yang terima tadi, engkau sudah dibunuh, engkau layak terima ini. Dan itu diberikan sebagai warisan kepada saudara, karena saudara ditebus oleh Dia. Jadi untuk saudara bisa diperkaya, jadilah menjadi pelaku perjanjian. Sekali lagi, pelaku perjanjian. Setiap apa yang ditulis, saudara menjadi penggenap pelakunya, yang Tuhan itu benar-benar ya. Di dalam Ulangan 8 ayat 18 dikatakan, Ulangan 8 ayat 18, jadi saudara harus menjadi pelaku perjanjian. Perjanjian Tuhan itu harus terjadi dalam hidup saudara. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Maksudnya apa? Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Selama saudara tidak menjadi pelaku daripada perjanjian, saudara semua perjanjian Tuhan, saudara bilang yang ini tidaklah. Saudara mau kebaktian terus-menerus, keadaan ekonomimu akan tetap sama. Tetapi kalau saudara ada tahu, ada ini perjanjian daripada Tuhan, lakukan. Itu kunci untuk masuk dalam warisan kekayaan. Wisdom, berkat yang ketiga saudara. Dia Bapa yang sangat bijak dan berhikmat. Dia ngerti 10, 100, sejuta langkah yang ada di depan. Kita nggak ngerti. Anak juga dapat hikmat dari bapaknya, saudara. Saudara, hikmat itu di luar akal sebetulnya. Banyak orang yang bilang, aduh, kamu kok melakukan ini, ya karena dipimpin sama Tuhan sih, dan berani percaya. Ya. Di sini hamba Tuhan Ibu Nani sering dapat sesuatu dan dia bilang, ya lakukan. Nah, jadi saudara, Gedung Gracia tidak ada apa-apa tadinya, tanah kosong, bahkan kami sempat cari-cari tanah ya, di yang BII, ingat tak? BII yang di Siliwangi, pernah dilihat tanahnya, putar-putar cari ya, sampai satu saat Tuhan tunjukkan tempat ini. Mungkin tidak terpikirkan saudara, sampai berkembang dari situ. Radio Suara Gracia ada. Dari situ ada sekolah terbang di belakangnya. Di sini ada sekolah terbang 2. Itu namanya hikmat dari Tuhan, saudara. Kalau dihitung secara akal, mungkin tidak berani. Kalau ditunjukkan ini loh, habisnya segini, tidak berani. Tetapi pakai hikmat daripada Tuhan, saudara dapat. Apa yang harus saya lakukan untuk menikmati hikmat Tuhan? Saudara perlu belajar terus tadi. Ya. Daniel saja, kalau saudara baca kitab Daniel,
Saya tidak catat di sini, tapi dia bilang begini, aku terus baca buku-buku sampai aku tahu 70 tahun nanti akan kami tinggal di sini, di Babel. Daniel yang sudah pinternya luar biasa, dia masih belajar. Saudara perlu belajar firman, belajar macam-macam. Menambah dari apa hikmat manusia yang ada Tuhan berikan, dirubah pakai hikmatnya Tuhan, saudara. Jadi, tadi saya sudah sampaikan, baca firman, Roh Kudus minta agar aku mengerti, karena tulisan ini diilhami oleh Engkau, Roh Kudus. Kalau tidak diterangkan, aku tidak ngerti, ya. Dan minta seperti itu namanya saudara belajar. Yang kedua, untuk bisa dapat hikmat daripada Tuhan, saudara perlu merenung akan firman. Ya, sudah ngerti semua, tinggal prakteknya saja. Ya. Merenung, menerapkan dalam hidup saudara. Ya. Keadaan-keadaan di dalam saudara itu banyak lalang-lalangnya juga. Dan bagaimana menyingkirkan tadi hidup saudara sebagai anak Allah menghadapi semuanya tidak takut. Ya. Banyak orang yang gentar sehari-hari ini, tetapi mereka semua yang percaya kepada firman tidak takut. Di dalam Mazmur 119 ayat 99, firman berkata begini, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. 119 ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ya. Jadi pada waktu meditasi firman, merenung firman, dapat pewahyuan daripada Tuhan. Ngerti, ini yang harus dilakukan, oh ini yang tidak. Ya. Dan semua yang dari Tuhan sudah pasti berhasil, saudara. Sudah. Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Ya. Yang pertama tadi adalah kuasa, lalu kedua adalah kekayaan, yang ketiga hikmat, yang keempat strength atau kekuatan. Kita perlu terima kekuatan yang diberikan lewat Tuhan Yesus karena rela mati di kayu salib tadi. Belajar dari Kaleb, saudara. Yosua 14 ayat 10. 11, terus saya ingin bacakan untuk saudara. Kita perlu belajar dari Kaleb. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Saudara, Kaleb itu sudah tua, 80 berapa ya waktu dia ngomong begini ya, 85 kalau salah ya. Dia dari umur 40, dia pegang janji Tuhan. Matanya tertuju kepada janji Tuhan. Kalau tidak, ngadepin macam-macam hal, dia akan lemas. Dia bilang begitu, ya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun, termasuk Kaleb ini. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar, ini dia bicara sama Yosua,
Sebab engkau sendiri mendengar, Yosua, pada waktu itu, bahwa di sana ada orang-orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Tempat yang ditinggali orang-orang besar dan berkubu, kira-kira tempat yang jelek atau yang bagus, saudara? Sangat bagus. Gede dhuwur, dia milihnya pasti yang bagus, saudara. Ya. Yang terbaik mungkin, karena dia kuat sekali. Dia berkata, berikanlah kepadaku itu tempat orang-orang enak. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka. Jadi tempat yang sangat bagus, mungkin yang terbaik, yang sudah dikuasai oleh orang-orang besar ini. Ya. Seperti yang, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Masih ada kekuatan untuk mau menghalau yang paling mengerikan, saudara. Sudah umurnya 85. Nah, kekuatan itu. Bagaimana kita bisa kuat, saudara? Perlu memenuhi hati kita dengan firman. Sekali lagi, firman terus. Baca firman, renungkan, perkatakan, deklarasikan. Semuanya itu harus ada dalam hidup saudara dan saya. Dengan begitu, nanti yang penuh di hati kan keluar lewat mana? Mulut. Ya, semua yang penuh di sini ngomong, saudara. Ya. Kalau saudara mikirnya, aduh, aku ketularan, aku begini, mati aku dan sebagainya, saudara tidak akan mengalami kehidupan. Tetapi firman terus, Kaleb selama 45 tahun janjinya diperkatakan terus, dan ternyata dia dapat, dan itu dikasihkan kepada keturunannya, saudara. Sampai Tuhan berkata kepada Abraham, kamu lihat semua, kalau kamu bisa lihat itu aku kasih, nggak bisa lihat ya enggak. Saudara. Perlu bertumbuh, kebenaran yang sekarang saudara mengerti harus ditambah lagi dengan kebenaran yang berikutnya yang saudara belum mengerti. Pada waktu mengerti, saudara akan menikmati kebebasan. Sama saja di sini, yang Abraham bisa lihat, dia dapat. Yang tidak bisa, seberapa saudara naik levelnya, segitu warisan itu akan masuk dalam hidup saudara. Jadi kekuatan itu kita perlu memenuhi hati kita dengan firman. Kalau kenyang dengan firman Tuhan, yaitu kebenaran Tuhan, akan diperkatakan. Ya. Saudara kalau sakit ngomongnya gimana? Aduh, pinggangku sakit, yang ya. Kita perlu belajar. Ini namanya suatu apa ya? Menyangkal diri, saudara. Ya, karena firman berkata oleh bilur-bilur, Tuhan Yesus kamu sudah sembuh. Jadi banyak masukin firman dalam hidup saudara. Nah, saya hari-hari ini banyak pembeli saya yang rada tanda petik ya, nahan. Harusnya bayar, tidak bayar-bayar, saudara. Sikap kita bagaimana? Tetap cuma berdoa, Tuhan, aku anakmu. Tiap hari dicukupkan Tuhan. Burung di udara, bunga di padang, dipelihara. Jadi kita memperkatakan firman dan itu terjadi. Caranya macam-macam. Bisa ada Elia dikirimi roti sama daging lewat gagak yang tidak terpikirkan, itu Tuhan bisa memberikan kepada saudara. Kalau percaya ya. Penuhi hati saudara kalau saudara mau mengalami kekuatan daripada Tuhan turun atas hidupmu. Yang kelima, mungkin Sofi mana nyanyi dulu sebentar. Ya, kamu sebentar. Itu nyanyi yang Revelation pasal 5 tadi itu. Ya. Yeah. Gimana? Anak domba Allah, kau layak. Hah? Iya betul ya. Yuk, nyanyi nanti diterusin sedikit lagi, saudara. Dua lagi. Dua tuh, ya. Yuk. Anak domba Allah, kau layak. Nggak usah keras-keras, Pong. Biar mereka nyanyi. Menerima kuasa
Saudara dengar suara saudara? Saya sudah lama kehilangan suara saya, dikuasai oleh teman-teman yang ada di atas. Ya. Sekarang perhatikan katanya. Kemuliaan dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi Anak Domba. Pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, kudus, alam semesta memuji. Kudus, kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah Anak Domba Allah. Kau layak untuk menerima kuasa. Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Silakan duduk. Lewat pujian ini Tuhan, ada berkat-berkat warisan yang Engkau turunkan kepada setiap pribadi kami. Kami terima semuanya ini Tuhan, pada malam hari ini, memperlengkapi hidup kami, hidup sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. 5, honor atau hormat. Kita lanjutkan. Honor atau hormat. Ini warisan kita dari Tuhan Yesus yang sudah menebus saudara dan saya. Hormat itu lawannya apa? Dipermalukan, saudara. Ya. Kalau saudara terima penebusan daripada Tuhan, hormat itu akan diberikan kepada saudara. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 30. 1 Samuel ini Tuhan sedang berbicara mengenai Eli sebetulnya. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Ini kunci untuk dapat warisan hormat. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi sekarang
Demikianlah firman Tuhan, jauhlah itu daripadaku. Nggak jadi, dia bilang begitu. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Jadi lawannya hormat itu dipermalukan. Hormati Tuhan dengan segala lakumu. Dilihat atau tidak dilihat orang. Saudara mau menerima warisan hormat, hormati Tuhan dengan segala yang ada dalam hidup saudara. Senangkan akan Dia, lakukan apa yang Dia suruh, saudara akan terima. Siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Yang keenam, glory atau kemuliaan, itu warisan juga yang Tuhan berikan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 30. Roma 8:30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Glory itu bagian warisan. Kita punya warisan kemuliaan dari Tuhan. Yang memuliakan Tuhan sendiri. Kunci untuk dapat kemuliaan, bagaimana? Kunci untuk dapat kemuliaan, ya tadi saudara, Tuhan Yesus relakan dirinya sampai tidak hitungan, tidak dihitung sama orang. Lihat mukanya saja, Yesaya bilang, moh, tidak enak, sangat jelek mukanya. Rela seperti itu, ya. Jadi kunci untuk kita dapat kemuliaan itu adalah seperti gandum yang jatuh ke dalam tanah. Kelihatannya habis. Di dalam mengikuti Tuhan, ada lagu kan yang bilang sampai habis dagingku, apa ya? Ada kan lagunya? Iya betul, pinter Sofi itu ya. Habis lenyap gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Seperti gandum tadi, jatuh, ternyata tumbuh, tikil ya, apa itu orang Jawa bilang tikil. Bertumbuh, keluar buahnya jadi banyak sekali. Saya senang khotbahnya Ibu In, dia tidak menghakimi pendeta-pendeta yang mati, tetapi kan orang berpikir kadang-kadang, ini mati pasti ada apa-apa itu ya. Jangan berpikir begitu. Mereka sudah menyelesaikan tugasnya, dan dengan biji gandum yang mati tadi, generasi yang muda tumbuh, saudara, menggantikan generasi yang tua, yang muda. Generasi Yosua, semua akan bangkit, saudara. Karena ada tempat yang kosong, mereka akan mengisi itu dengan semua kegairahan yang sudah ditaruh Tuhan dalam hidupnya. Jadi kuncinya sebetulnya memberi diri sama Tuhan. Sudah rela, diapain rela. Dan Tuhan akan memuliakan orang yang seperti ini. Warisan
kemuliaan diberikan. Yang ketujuh adalah blessing, puji-pujian, warisan blessing atau puji-pujian. Bagaimana kita menerima blessing, saudara? Lewat obey, taat, ketaatan kita kepada Tuhan. Kita dapat warisan. Jadi saudara, tidak bisa saudara diam saja. Tuhan kasih, ya Tuhan, semua Tuhan sudah sediakan. Kita harus ada action untuk ambil. Terhadap firman-Nya, responnya obey, taat kepada firman. Ya. Saya bacakan ini agak panjang, sesudah itu selesai. Saudara perlu rajin mendengarkan suaraku. Zaman sekarang itu hebat sekali. Saudara mau dengerin YouTube, dengerin SoundCloud, apa saja ada. Kalau ada waktu, ya harusnya punya waktu. Sekarang lagi banyak di rumah kan. Jangan main game. Ya. Dari dulu saya bilang sama anak saya yang laki, enggak boleh main game. Sampai hari ini tidak main game dia. Game apa-apa juga enggak ngerti. Saya bilang, tidak berguna. Terampil tangannya saja. Ya. Tapi mungkin dokter yang kolonoskopi sama itu senang main game, dia pinter kanan kiri. Usus kita kan muter-muter, itu perlu kepinteran itu untuk bisa alatnya itu masuk. Kalau tidak salah nusuk bisa bolong, saudara ya. Ya, ada gunanya juga. Cuma saya pada waktu itu pengertiannya bilang, sudah jangan, kamu belajar sungguh-sungguh ya. Jadi puji-pujian kuncinya tadi rajin mendengarkan ya. Saudara selalu ada, kapan saja selama saudara punya kuotanya ya, saudara bisa lihat Ibu Iin, Ibu Nani, semua ada. Iya. Ya. Dicatat, itu namanya belajar saudara ya. Tambah pinter ya. Nah itu bagaimana kunci masuk ke dalam puji-pujian atau blessing-nya. Ulangan 28, sudah ngerti tapi saya ulangi lagi untuk saudara, namanya juga ulangan. Ya. Diulangi, itu Musa di pinggir sebelum masuk ke nyebrang sungai, itu dia recite, mengulangi semua yang dimulai dari awal, itu ditulis di ulangan, sebabnya itu diulangi. Kita perlu mengulangi ya. Segenap perintah, ayat 1 ya, ulangan 8. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup. Nah, namanya hidup itu hidup yang standarnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk memberi hidup, bukan hidup yang biasa-biasa. Ada kegairahan yang senang sama Tuhan, senang sama firman-Nya ya. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Saudara, direndahkan itu harus dididik sama Tuhan, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 3. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, kata Musa kepada orang-orang ini semua, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk apa? Membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk, dan tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ini kunci untuk blessing terjadi, berkat blessing, berkat warisan blessing. 6. Oleh sebab itu haruslah engkau
berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Dan engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Diwanti-wanti, hati-hati, jangan lupa Tuhan Allahmu. Banyak orang yang sudah menikmati baik, justru malah lupa, ya. Warisan diberikan untuk saudara tidak lupa sama Tuhan, dipakai untuk saudara berdiri sebagai anak-anak Allah. Supaya, jadi 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing domamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang adamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya apa? Direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Saudara, warisan sudah saudara tahu, saudara sudah tahu nyanyinya juga, hafal, ya. Tinggal sekarang bilang, Tuhan, aku mau terima akan warisan yang Tuhan Yesus terima karena Dia layak sebagai anak domba yang sudah diselain, dibunuh, dimatikan. Dia terima semuanya itu untuk memperlengkapi saudara dan saya. Setiap saudara yang ada di rumah juga katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah merelakan dirimu mati untuk kami umat tebusanmu boleh menerima warisan daripadamu. 7 hal yang dikatakan di dalam Wahyu ini. Tuhan, ini hati kami mau mengalami akan warisan ini, memperlengkapi hidup kami, tidak lupa akan semua perintah Tuhan. Pada waktu kami diangkat oleh Tuhan tinggi-tinggi dengan warisan ini. Karena saudara pasti akan diangkat. Karena saudara sering pasti atau tiap hari berkata, kenakan jubah kerendahan hati kepada kami Tuhan. Kenapa perlu dikasih jubah kerendahan hati? Karena pada waktu saudara taat, obey, saudara diangkat tinggi tadi, kemuliaan akan melingkupi saudara. Tapi kalau saudara bangga mencuri kemuliaan Tuhan, saudara akan jatuh. Firman berkata begitu. Tuhan, Engkau sendiri yang akan meneguhkan firman-Mu pada malam hari ini dalam hidup kami masing-masing. Semuanya yang percaya katakan kepada Tuhan, amin, amin, amin.